Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Rahmi punya ide. Hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, pagi-pagi sekali saya izin dulu ya sebelum kerja ke Vaskes 1. Jadi saya itu mau memeriksakan Neng Engkai yang keluhannya batuk pilek gak berhenti-berhenti dari malam ke subuh, dan juga berat badannya yang kurang karena di usia yang 14 bulan ini berat badannya 7,6 kg. Karena batuk pileknya Neng Engkai itu sudah berbulan-bulan, akhirnya sama dokter dari Vaskes 1 kita dirujuk ke Poli Anak Hermina Arca-Manik. Kita pergi pagi-pagi banget ya, hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 ke Hermina Arca-Manik dari Cimahi karena harus nitipin Raya kakaknya Engkai. Sebetulnya kita nggak tahu nih harus gimana kalau berobat ke Hermina Arca-Manik ini karena kita nggak tahu informasi sama sekali. Searching di Google juga nggak ada. Ternyata kalau berobat ke Hermina Arca-Manik itu kita harus booking dulu via call center 15488 atau via mobile JKN. Nah, kita ini dibantu sama Pak Satpamnya untuk booking H-1 berarti ya. Jadi besok kita jam 6 harus udah ada di sini lagi. Langsung ke lantai 5 sambil bawa surat rujukan dan juga diisi lengkap nih, ada data dirinya ya. Entah ya. Oke deh, kita pulang lagi sekarang. Kayaknya kita bakalan ke Kiara Condong dulu ke rumah kita, baru nanti jemput Raya dulu ya. Bawa baju ke sana. Jadi kita liburannya ya begini aja. Oke. Akhirnya hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 kita bangun pagi-pagi banget karena kita ngejar harus nyampe di Hermina Arca-Manik itu jam 6 ya. Raya belum bangun, jadi kita ini sama neneknya Raya pamit nitip Raya ya, Ma. Ini cuacanya bener-bener dingin banget, apalagi naik motor ya kita biar cepet gitu. Jalanan masih gelap banget, tapi kita syukuri aja lah segala sesuatunya ya, supaya tambah nikmatnya. Sepanjang jalan kita nyari yang jualan bubur bayi, ternyata nggak ada kalau pagi-pagi banget. Biasanya kita itu beli di daerah Kiara Condong atau daerah Antapani, cuman karena kita takut kesiangan jadi ke rumah sakit dulu deh. Nah, ini Hermina Arca-Manik itu. Jadi ingat tahun 2020 saya bolak-balik ke sini untuk berobat batu empedu, tapi pada akhirnya saya dirujuk ke Santosa untuk operasi. Di sini dingin banget, gengs. Ya Allah, ini dinginnya. Ini angin, tumatak si Dede di harudungan. Jam berapa yang ini kita nyampe? Semenjak tahun 2022 berlaku SIMRS, yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Jadi pendaftaran ke rumah sakit itu via online ya. Nah, ini kita masuk ditanya oleh Satpam mau ke lantai berapa, ada keperluan apa, karena sekarang itu memang ketat sekali. Kalau misalkan kita nggak ada keperluan nggak bisa masuk ya. Saya lapar banget, jadi saya beli roti dulu, tapi ini pilihannya belum banyak karena masih pagi banget. Kita bergegas ke lantai 5 naik lift. Taunya apa dong? Kita tuh salah naik lift, harusnya naik lift yang dekat dengan pintu masuk. Jadi ini kita begitu keluar dari lift, kenapa masih gelap banget ya? Karena kita nggak tahu apa-apa, kita santai-santai aja di situ, makan, ganti popok Dede, main handphone, lihat pemandangan.
Ternyata kita baru sadar salah tempat itu setelah ada bapak-bapak yang barengan nunggu sama kita lari ke pintu, dan harusnya kita itu langsung masuk ke sini untuk mengambil nomor antrian. Dan kita dapat antrian nomor 14. Perasaan kita campur aduk banget karena jadwal dokter anaknya itu jam 7 sampai jam 8.15, yang artinya cuman ada waktu beberapa jam lagi untuk diperiksa, karena ini tuh sekitar jam 6 ya. Jadi kita setengah jam itu nunggu di tempat yang gelap tadi. Bodor banget, harusnya kita tuh keluar dari lift yang ini. Semenjak ada SIMRS ini, saya rasa perkembangannya menjadi bagus ya Hermina Arca Manik ini, karena kalau dulu itu saya ngantri banget ya, dari pagi banget itu ngantri, baru dipanggil sama pendaftaran yang pertama aja agak jam 11-an gitu. Kalau sekarang itu cepet banget nih, baru setengah jam juga papa udah dipanggil di bagian pendaftaran untuk pemeriksaan berkas. Nah, di sini papa diminta untuk memberikan fotokopi surat rujukan dan juga fotokopi kartu BPJS Neng Engkai. Setelah di pendaftaran, kita dikasih satu folder gitu yang harus disimpan di atas satu meja. Tapi ini kita salah tadi, harusnya di sini kalau poli anak itu di nurse station. Nah, di nurse station itu nggak berapa lama, kira-kira setengah jam itu kita dipanggil buat dicek berat badannya dan ditanya-tanya gitu tentang kesehatannya, keluhannya apa dan lain sebagainya. Jadi ternyata waktu di fase 1 itu Neng Engkai berat badannya 8 kg, tapi di sini itu dia setelah beberapa lama itu turun jadi 7,6 kg. Setelah itu kita nunggu lagi di sini cukup lama sih. Saya sempet ke toilet dulu, terus nyusuin Neng Engkai. Kebetulan ada ruang menyusui ya, ruang menyusuinya seperti ini. Terus sudah itu ya mati gaya sih sebetulnya, karena memang lumayan agak berapa, nggak sampai 1 jam sih, cuman ya biasa yang namanya kita nunggu sama anak kecil ya kayak gini ya. Terus udah gitu kita dipanggil ke ruangan poli anaknya. Nah, ini ruangan poli anaknya. Di sini Neng Engkai diperiksa dengan seksama sama dokter anaknya. Dia nangis karena dia kalau sama orang yang gak kenal suka gitu. Ternyata Neng Engkai dirujuk ke Balai Besar Paru di Jalan Cibadak, tapi kita ini minta dulu surat rujukannya ke bagian pendaftaran, disebutnya SEP ya. Selain itu Neng Engkai juga dirujuk ke bagian radiologi untuk dirongsen, dan juga ada berkas yang harus diberikan ke bagian obat ya atau bagian farmasi. Ini kita ambil dulu nomor antriannya, dan dia ke bagian nomor antrian 20. Akhirnya kita memutuskan papa nunggu di bagian farmasi dan mama sama Neng Engkai nunggu di bagian radiologi. Kita nunggu cukup lama untuk di rongsen ini, ternyata bukan karena gimana-gimana, kita nggak bisa mencet belnya. Akhirnya kita itu dibantuin sama Bapak OB mencet bel yang betul. Setelah itu ya keluar itu dokternya yang rongsen Neng Engkai. Setelah itu kita nyusul papa di bagian farmasi. Di sini juga kita nunggu cukup lama untuk dapat obat. Nah, obatnya seperti ini ya, puyer, jadi diminum sehari 2 kali. Hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 pagi-pagi kita menghubungi call center Balai Besar Paru. Kita nggak tahu kan apakah tersedia tes mantuknya atau enggak. Katanya tersedia, kita juga nggak tahu tempatnya di mana. Akhirnya kita searching, ternyata dekat Kelenteng dan Pasar Baru. Nah, ini tempatnya. Kita diarahkan ke bagian belakang dekat parkiran motor. Di situ ada bagian informasi. Si AA-nya itu pakai APD ya, karena mungkin di sini itu kan
banyaknya yang sakit paru-paru gitu, jadi harus ekstra terlindungi. Ternyata ada ketidaksinkronan antara bagian call center dengan poli anak, tes mantuknya tidak tersedia di sini. Akhirnya kita dikasih pilihan, coba Bu ke Puskesmas Garuda gitu ya. Jadi kita cari-cari deh ke sana. Di sana kita ambil nomor antrian dan kita dapat nomor 12. Kita nunggu cukup lama sampai mati gaya deh. Mana cuaca dingin, anginnya besar. Neng Engkai juga sempat gak mau pakai hoodie. Dia awalnya nenen, anteng, sampai akhirnya kita jalan-jalan ke depan gitu ya. Ngapain lihat-lihat motor gitu. Pokoknya ya apapun lah dilakukan supaya kita gak mati gaya dan gak kedinginan. Jadi kita tadi ke Balai Besar Paru dan tes mantuk itu ternyata obatnya habis. Kita disuruh cari ke Puskesmas Garuda, ini tempatnya nih. Ada di Jalan Dadali. Lagi antri, mudah-mudahan bisa. Tapi kalau ini berarti nggak bayar di cover BPJS, tapi bayar sendiri ya. Oke, kita tunggu ya. Hai, tunduk kan, ini dingin banget loh. Jadi saya masih pakai baju yang kemarin karena kita nggak pulang ke Kircon, kita masih di Cimahi. Ternyata nggak bisa mantuk hari ini, jadi mantuknya itu adanya di Senin, Selasa, sama Rabu. Dan itu harus menghubungi dulu, ada namanya bagian yang waiting list tes mantuk itu di Ibu Dewi, namanya ada nomor HP-nya ya. Nah itu terus kita sambil menghubungi Bu Dewi nanti nunggu kapan jadwalnya baru datang sini. Siapkan aja fotokopi kakak sama uang 11.000. Iya. Nengkai, Papa mau Jumatan dulu sekarang ya. Oke, sekian dulu untuk vlog kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.